Cek cek. Oh, udah masuk. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Ika selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Aktuator, dan yang saya banggakan teman-teman semuanya dan para viewers. Eh Pertama-tama perkenalkan, nama saya Zaidan Fikri Azhari, dengan NIM 20 garing 4555391 garing PA dan dengan NIF 19606. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan atau mempresentasikan hasil penugasan saya mengenai tugas 2, yaitu tentang stepper motor, baik penjelasan definisi maupun cara kerja dan tutorial simulasinya begitu. Yang pertama, stepper motor itu apa sih? Jadi stepper motor itu merupakan motor ya hampir mirip dengan motor DC biasa, cuman di sini dia bekerja melalui elektromekanis dengan mengubah pulsa elektronis menjadi gerakan mekanis diskrit begitu. Nah, meskipun mirip dengan motor DC ya, tapi dia juga banyak perbedaannya, dan keunggulan dari stepper motor itu lebih banyak juga. Nah, apa sih keunggulannya? Nah, yang pertama itu ada sudut rotasi motor itu lebih proporsional gitu. Proporsional. Jadi lebih mudah diatur. Terus ketika dia bergerak, motor itu bisa memberikan torsi secara penuh. Lalu lebih presisi juga dalam posisi pergerakan repetisinya, dan responnya juga sangat baik untuk pergerakan. Lalu karena tidak adanya sikat yang bersentuhan dengan rotor seperti pada motor DC, maka dari itu dapat dikatakan motor stepper itu bersifat reliable gitu. Dan dikarenakan beban itu dapat dikoppel langsung ke porosnya, itu juga bisa menghasilkan perputaran yang lambat. Lalu frekuensi perputaran pada stepper motor itu bisa ditentukan secara bebas. Nah, untuk perbedaannya sendiri dengan motor DC, secara dasar itu motor stepper berbeda dengan motor DC. Meskipun sama-sama menggunakan tegangan DC, pada motor DC itu prinsip kerjanya kan kumparan bergerak tergantung pada arah arusnya begitu, terhadap dua keping magnet permanen, dua magnet yang ya bisa disebut magnet pembentuk rangkaian dari motor DC gitu. Sedangkan pada motor stepper itu eh, terdapat komponen yang disebut dengan rotor dan stator. Nah, stator itu merupakan kumparan yang mempengaruhi pergerakan motor, di mana jumlahnya itu lebih dari satu sesuai dengan fasanya begitu. Sedangkan rotor itu merupakan magnet permanen yang akan bergerak terhadap kumparan atau stator. Untuk prinsip kerjanya sendiri, motor stepper itu mengubah pulsa-pulsa input menjadi gerakan mekanis diskrit. Nah, motor itu bergerak berdasarkan urutan pulsa yang diberikan. Jadi untuk menggerakkan motor ini itu diperlukan pengendali motor stepper yang berfungsi untuk membangkitkan pulsa-pulsa periodik. Nah, dalam simulasi nanti akan saya jelaskan apa sih controllingnya itu, controller maksudnya gitu. Nah, pulsa keluaran dari pengendali motor yang berupa gelombang kotak atau gelombang diskrit yaitu, dan penerapan pulsa tersebut itu akan menghasilkan arah putaran yang bersesuaian dengan pulsa kendali. Lalu jenis step gerakan seperti yang saya ambil dari sumber dari materi Bu Ika sendiri. Yang pertama itu ada wave drive. Ilustrasi di bawah itu menunjukkan bahwa setiap putaran 90 derajat itu mewakili 18 derajat dari rotasi rotor pada motor sebenarnya begitu. Nah, dalam mode wave drive ini
itu disebut juga mode one pass on. Artinya dia hanya satu fase yang dihidupkan pada satu waktu. Ketika kita memberi energi fase A pada kutub selatan, akan menarik kutub utara rotor, kemudian mematikan A dan menghidupkan B. Rotor berputar 90 derajat alias 18 derajat pada motor sebenarnya, dan seterusnya begitu. Setiap kali hanya satu fase yang bergerak. Wave drive ini memiliki 4 langkah ya untuk memutar motor begitu. Selanjutnya gerakan full step. Metode ini disebut juga two phase on. Itu merupakan dua fase yang selalu bekerja secara bersamaan gitu. Nah, setiap 90 derajat rotasi pada gambar itu mewakili rotasi 18 derajat pada motor juga, sama kayak wave drive ya. Terus jika kedua fase A dan B diberikan energi sebagai kutub selatan, maka kutub utara rotor akan sama-sama tertarik ke kedua kutub dan berbaris langsung di tengah. Nah, secara berurutan saat di setiap fase diberikan energi, rotor akan berputar secara berbaris di antara dua kutub yang diberikan energi begitu. Bisa dilihat bentuk gelombangnya seperti ini, dan bentuk ini sebenarnya animasi, tapi karena saya hanya screenshot saja ya dari materi, jadi untuk animasi lebih jelasnya bisa dilihat di internet, itu juga banyak gitu. Lalu gerakan yang ketiga itu half drive. Metode half drive itu merupakan one two pass on, atau half drive itu gabungan dari dua metode sebelumnya gitu. Rotor itu akan berputar sebanyak 45 derajat. Maksudnya sebesar 45 derajat dalam setiap fase. Sehingga pertama fase berada di A, kemudian di antara A dan B, kemudian berada di B, dan seterusnya dengan gerakan 45 derajat pada setiap fase gitu. Sehingga akan terdapat saat bergantian ketika satu fase aktif dan dua fase aktif. Nah, metode half drive ini memiliki urutan listrik 8 langkah. Bisa dilihat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Dan animasinya, mohon maaf sekali lagi karena saya hanya screenshot. Jadi untuk animasinya belum bisa saya tampilkan. Langsung saja nanti saya tampilkan ke simulasi langsung aja. Nah, ini untuk skematiknya. Jadi kita di sini menggunakan kontrolernya Arduino Uno, microcontroller ya, dan menggunakan driver motor ULN 2003 itu bawaan dari Proteus sudah ada, dan juga menggunakan basic motor stepper dari Proteus juga sudah ada. Nah, ini skematiknya di Proteus seperti ini. Untuk lebih jelasnya saya buka Proteus langsung aja. Oke, sudah tampil ya. Jadi di sini ada Arduino Uno, di mana saya menggunakan pin 8, 9, 10, 11 yang nantinya akan dijelaskan di kode program juga. Lalu menggunakan drivernya ini ULN 2003A dan stepper motor. Lalu untuk penampil gelombang outputnya menggunakan osiloskop. Di sini pin yang digunakan 8, 9, 10 itu dihubungkan ke driver. Dihubungkan ke driver seperti yang tertera. Intinya driver ini dihubungkan ke Arduino, lalu dihubungkan ke stepper motor dengan kondisi pin seperti ini. A, D, B, C. Itu nanti yang akan kita beri logika pada kode programnya. Dan COM sendiri itu sebagai sumber tegangannya begitu. Kita coba play. Nah, ini belum tampak ya.
Ini sudah berputar tapi gelombangnya belum tampak, ditunggu aja. Nah, ini sudah tampak gelombangnya seperti itu. Jadi ini merupakan gelombang diskrit ya. Gelombang diskrit, motor ini bergerak secara jenisnya saya menggunakan yang full step. Jadi dia bergeraknya 90 derajat, 90 derajat gitu. Nah, untuk kodenya sendiri, kodenya gini. Kita deklarasikan pin terlebih dahulu, yaitu pin A, B, C, dan D. Lalu pin A, B, C, dan D itu pin outputnya ya. Dan kita berikan logika. Kan ada 4 pergerakan ya. Seperti penjelasan tadi bahwa full step ada 4 gerakan. Yang logika pertama seperti ini, kita berikan logika A0, D1, B0, C1. Pergerakan kedua A1, D1, B0, C0, dan seterusnya ya. Nah, lalu untuk jeda setiap gerakannya saya beri jeda waktu selama 1 detik supaya bisa dilihat secara apa ya, periodik gitu. 1 detik, 1 detik, 1 detik. Oke. Meskipun agak kayak kelebihan gitu. Tapi untuk programnya 1 detik, mungkin karena kalibrasinya yang kurang tepat jadi gitu. Jadi begitu saja simulasi rangkaian stepper motor full step dari saya. Jika masih banyak terdapat kekurangan, semata-mata karena saya juga masih manusia begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.